Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas makalah data mining, analisis regresi logistik ordinal, faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Dengan dosen pengampu Pak Dwi Sukma, STMT, dan dengan saya sendiri, Nadia Novianti Ramadhani, NPM 21032010090. Pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pada perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk menjadi seorang yang aktif saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan menunjang keberhasilan akademik mahasiswa melalui penyelesaian tugas-tugas secara efektif. Adanya keberhasilan akademik ditandai dengan perolehan prestasi akademik yang akan dicapai. Kualitas prestasi dapat diukur melalui indeks prestasi kumulatif atau IPK yang diperoleh oleh mahasiswa dalam bidang akademik. IPK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jurusan di SMA, asal sekolah baik dari SMA, MA, dan SMK, asal daerah mahasiswa, serta jenis kelamin. Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat diketahui dengan adanya analisis statistik. Analisis yang digunakan guna mengetahui pengaruh antar suatu ubah yaitu analisis regresi. Dalam penelitian ini digunakan regresi logistik ordinal. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3. 1. Faktor apa saja yang mengaruhi IPK mahasiswa? 2. Bagaimana menentukan persamaan regresi dari faktor yang mengaruhi IPK mahasiswa? Dan yang ketiga, bagaimana menentukan kecocokan model yang diperoleh dengan model regresi logistik ordinal? Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Yang kedua, untuk membuat model hubungan faktor yang mempengaruhi IPK dengan IPK mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk menentukan kecocokan antara model yang telah dibuat dengan model regresi logistik ordinal. Untuk tinjauan pustakanya. Yang pertama, IPK sendiri atau indeks prestasi kumulatif, yaitu pada tingkatan pendidikan tinggi, IP dihitung sebagai rata norma nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada mata kuliah tersebut setelah diberi bobot dengan angka kredit. Angka kredit ditentukan besarnya, biasanya 1 sampai 4 satuan kredit semester per SKS, berdasarkan bobot setiap mata kuliah. Dan yang kedua, data mining. Data mining sendiri adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstrasi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat pada basis data. Kemudian regresi. Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan antar variabel. Analisis regresi terbagi atas regresi linear dan regresi non-linear. Kemudian regresi logistik ordinal, yaitu pada analisis regresi logistik, model regresi logistik ada yang bersifat dikotomis, yang mensyaratkan variabel respon terdiri dari 2 kategori dan bersifat polikotomis dengan variabel respon lebih dari 2 kategori dengan skala pengukuran bersifat tingkatan atau urutan yang dikenal dengan regresi logistik ordinal. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, untuk variabelnya ada variabel respon atau Y, yaitu IPK dengan skala ordinal yang ditentukan. Dengan yang pertama IPK lebih dari 3,5 itu Y1. Kemudian yang kedua IPK di antara 3 dan 3,5 Y2. Yang ketiga IPK di bawah 3 itu variabel Y3. Kemudian untuk variabel prediktornya atau X
Nah, variabel yang digunakan ini ada dua variabel, yaitu jurusan SMA dan asal daerah. Untuk variabel jurusan SMA sendiri dibedakan jadi tiga. Yang pertama, jurusan IPA itu X1.1. Yang kedua, jurusan IPS X1.2. Yang ketiga, jurusan lainnya X1.3. Untuk variabel asal daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama, daerah Surabaya X2.1 dan yang kedua, daerah luar Surabaya dengan variabel X2.2. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, yaitu diawali dengan mulai, kemudian ada studi lapangan dan studi pustaka, kemudian merumuskan masalah, selanjutnya menentukan tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel, kemudian ada pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengkategorian variabel berdasarkan skala ordinal, kemudian dianalisis datanya dengan regresi logistik ordinal menggunakan software SPSS, kemudian pembuatan tabel karakteristik mahasiswa, dilanjut dengan penentuan parameter regresi logistik ordinal. Setelah ditentukan, diuji signifikasi parameternya, dan juga diuji modelnya apakah mengikuti regresi logistik ordinal atau tidak. Kemudian dianalisis dan dibahas, kemudian kesimpulan dasaran dan selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas data mining ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.